Latar belakang Revolusi Cina 1911 dan Cina dalam Perang Dunia I terjadi karena timbulnya nasionalisme Cina. Dengan adanya penyelungan dan kelemahan dinasti Manchu. Dinasti Manchu merupakan pemerintahan asing sebab bangsa Manchu bukan penduduk asli Cina. Dinasti Manchu memerintah secara feodal, memperbudak rakyat Cina. Sesudah kaisar besar dari Manchu meninggal dunia, banyak pula lah masa kemakmuran Cina, dengan terjadinya perebutan kekuasaan di antara putra-putra kaisar. Adanya kekacauan di Cina terwujud dalam peperangan dan diakhiri dengan perjanjian-perjanjian yang banyak merugikan Cina. Proses revolusi Tiongkok terjadi pada 11 Oktober 1911 dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen dan berhasil merobohkan dinasti Qing. Revolusi ini terjadi sebab rakyat merasa kecewa dengan kepemimpinan dinasti Qing. Seperti kekalahan perang atas bangsa barat, ketidakmampuan kaisar dalam memimpin, dan semakin berat penderitaan rakyat membuat revolusi tak terhindarkan lagi. Pada tanggal 1 Januari 1912, Sun Yat-sen diangkat menjadi presiden dan Republik Tiongkok dianggap mulai berdiri pada tanggal tersebut. Kemudian Dr. Sun Yat-sen mendirikan partai yang bernama Kuomintang yang kemudian digantikan oleh Yuan Shikai pada 12 Februari 1912. Namun pemerintahan Yuan Shikai ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 1916 ia meninggal dunia. Yang kemudian pemerintahan kembali dipimpin oleh Sun Yat-sen, namun hanya sampai 1924 yang kemudian diganti oleh Chiang Kai-shek yang berhasil mempersatukan Tiongkok Utara dan Selatan. Sayangnya pemerintahan harus mengalami perlawanan dengan Mao Zedong yang berpaham komunis. Kemudian Mao Zedong memenangkan perlawanan sehingga pada 1949 Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Tiongkok yang berpaham komunis. Sedangkan Chiang Kai-shek mendirikan negara Taiwan. Hal ini mengakibatkan paham komunis semakin berkembang dan menyebar, terutama di Asia. Faktor penyebab terjadinya revolusi Tiongkok karena adanya perlawanan atas dominasi asing. Yang pertama, Perang Candu I dan II. Kedatangan bangsa-bangsa barat mulanya diawali dengan perdagangan. Kamu ingat apa yang diperjualbelikan di Indonesia? Yap, benar, rempah. Keadaan ini berbeda dengan Tiongkok karena yang menjadi komoditinya adalah opium. Komoditas ini dipilih karena mendatangkan keuntungan yang besar bagi Inggris. Sebetulnya mengonsumsi bahan ini telah dilarang oleh kaisar karena menimbulkan dampak yang buruk. Meski begitu, pihak Inggris tetap memaksa untuk memperjualbelikan komoditas ini. Akhirnya, kaisar memutuskan untuk menghentikan perdagangan tidak sehat itu. Akibat larangan tersebut, Inggris memberikan perlawanan dengan mengirim armada angkatan laut dan berhasil menguasai kota pelabuhan Hong Kong, Xiamen, Canton, Ningbo, Fuzhou, dan Shanghai. Tiongkok pun terpaksa mengakui keunggulan Inggris dengan menandatangani Perjanjian Nanking pada 1842. Ternyata perangnya tidak selesai sampai di situ. Pada 1856 sampai 1860 terjadi Perang Candu II antara dinasti Qing dengan Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis. Penyebabnya karena bangsa barat berambisi untuk memperluas wilayah kekuasaannya di Tiongkok. Penyebab lainnya adalah karena Tiongkok menghentikan kapal The Round milik Inggris. Untuk mengakhiri perang, muncullah perjanjian Treaty of Nanjing pada Juni 1858. Yang kedua, invasi Jepang. Tahukah kamu kalau Tiongkok dan Jepang terlibat dalam perang setahun? Tepatnya 1894 sampai 1895, perang ini disebabkan karena pemberontakan Donghak. Perlu jadi catatan, pemberontakan ini terjadi di Korea, bukan Tiongkok. Pemberontakan dilakukan oleh petani-petani Korea yang marah dan pengikut agama Donghak, suatu agama panteisme yang dipandang sebagai ideologi politik. Mereka marah karena dibuat hukum palsu bagi mereka untuk membangun waduk, padahal tujuannya hanya untuk mendapatkan pajak. Akhirnya para petani mengamuk dan pemerintah Korea yang ketakutan meminta bantuan pada dinasti Qing. Setelah Tiongkok mengirimkan bantuan, Jepang marah karena posisi Jepang saat itu sedang menguasai semenanjung Korea. Tiongkok dianggap tidak menghormati Jepang karena mengirim bantuan untuk Korea tanpa meminta izin Jepang. Akhirnya perang tidak bisa dihindari. Tiongkok mengalami kekalahan dalam perang ini dan harus menandatangani perjanjian Shimonoseki pada 19 Maret 1895. Akibatnya Tiongkok harus menyerahkan Pulau Formosa atau Taiwan kepada Jepang. Dampak atau pengaruh revolusi Tiongkok bagi Tiongkoknya sendiri dan bagi Indonesia.
Yang pertama bagi Tiongkok yaitu runtuhnya dinasti terakhir Kekaisaran Cina. Revolusi Cina berhasil meruntuhkan kekuasaan dinasti Qing atau dinasti Manchu yang berkuasa sejak abad ke-17. Tidak hanya itu, Cina selalu menerapkan sistem monarki, di mana dinasti lama akan digantikan oleh dinasti baru. Namun, revolusi Cina secara resmi menghentikan sistem monarki dan tradisi feodalismenya yang telah berlangsung selama berabad-abad dan dimulainya era republik. Yang kedua, berdirinya Republik Cina. Runtuhnya dinasti Qing disusul dengan berdirinya Republik Cina pada 1 Januari 1912. Sun Yat-sen kemudian dipilih oleh Majelis Nanjing sebagai Presiden sementara Republik Cina. Setelah dilantik, Sun Yat-sen berjanji akan menerapkan pemikirannya yang dikenal dengan sebutan 3 prinsip rakyat, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat untuk membangun Cina. Akan tetapi, untuk menghindari perang saudara antara utara dan selatan, Sun Yat-sen mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya kepada Yuan Shikai, mantan menteri masa kekaisaran. Pada 1916, Sun Yat-sen memilih melakukan perlawanan terhadap Yuan yang terindikasi ingin mengembalikan Cina ke sistem monarki. Setelah Yuan, Sun Yat-sen kembali menduduki jabatan sebagai presiden. Yang ketiga, meletusnya Perang Saudara Cina. Setelah Revolusi Cina, ideologi radikal Barat seperti Marxisme mendapatkan perhatian dari kalangan intelektual Cina. Hal ini yang mendorong tumbuhnya paham dan lahirnya Partai Komunis di Cina. Penerus Sun Yat-sen atau golongan nasionalis khawatir pemerintahan akan dikendalikan oleh golongan komunis, memutuskan untuk menyerang. Perbedaan ideologi ini akhirnya mengarah pada Perang Saudara Cina antara kubu nasionalis dan komunis. Dampak Revolusi Cina bagi Indonesia. Revolusi Cina pada bangsa Indonesia terlihat dalam upayanya menghadapi penjajahan kolonialisme Belanda. Gerakan nasionalisme Cina melalui pemberontakan Taiping yang disusul dengan pemberontakan Boxer menginspirasi bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan dan revolusi kemerdekaan dengan munculnya gerakan kebangkitan nasional yang diawali dengan berdirinya Budi Utomo. Kesimpulan, Revolusi Cina 1911 terjadi karena timbulnya nasionalisme Cina. Nasionalisme Cina di bawah pimpinan Sun Yat-sen. Gerakan nasionalisme Cina dilandasi oleh 3 hal, yaitu timbulnya angkatan baru berpaham modern, timbulnya nasionalisme Wuchangde dengan adanya penyelewengan dan kelemahan dinasti Manchu. Dinasti Manchu merupakan pemerintahan asing, sebab bangsa Manchu bukan penduduk asli Cina. Dinasti Manchu memerintah secara feodal, memperbudak rakyat Cina. Sesudah Kaisar Besar dan Manchu meninggal dunia, lenyap pula masa kemakmuran Cina dengan terjadinya perebutan kekuasaan di antara putra-putra kaisar. Adanya kekacauan di Cina terwujud dalam peperangan dan diakhiri dengan perjanjian-perjanjian yang banyak merugikan Cina. Melalui contoh ibu kota Kuantun, masuklah ide-ide, paham-paham, dan pikiran barat yang liberal. Mereka bersatu dan bersama-sama menggulingkan pemerintahan Mandao dan mengusir bangsa barat dari Cina. Hal ini menyadarkan masyarakat Cina, terutama untuk kaum muda, untuk bangkit menyelamatkan bangsa dan negaranya. Sebagai tokoh pahlawan nasional, nama Sun Yat-sen tercatat dalam sejarah dan sekaligus pemimpin revolusi Cina dengan ajarannya yaitu San Minchu, 3 asas kerakyatan, yakni Minsen, kebangsaan atau nasionalisme, Minsu, kerakyatan atau demokrasi, dan Minseng, kesejahteraan atau sosialisme. Don't get barefoot, your feelings. The way she took my song, it's a spiritual healing.